Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Arteri Kota Tegal. Perempuan berusia 18 tahun di Cilacap tewas dibunuh pacarnya sendiri. Menteri Koperasi sambut positif sekolah digital koperasi. Seorang pengendara motor diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Arteri Kota Tegal. Akibat kecelakaan, korban tewas, sementara kendaraan yang menabrak korban tidak diketahui identitasnya. Seorang pengendara motor yang diketahui bernama Fahmi tergeletak tak bergerak tepat di jembatan Martoloyo, Jalan Arteri Kota Tegal. Korban ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sementara motor tidak mengalami kerusakan berarti. Kecelakaan yang melibatkan Fahmi terjadi ketika korban melaju dari arah timur. Diduga korban terjatuh dan tubuhnya terlindas kendaraan berat. Namun, tak ada saksi yang mengetahui identitas kendaraan yang menabrak korban. Cuman kalau lihat motornya nggak rusak sama sekali. Berarti menurut saya kemungkinan mungkin pleset, motornya jatuh ke sana atau orangnya ke sini mungkin lintas mungkin, kurang tahu Mas. Berarti sama-sama dari arah timur semua ya? Iya. Tadi pas Anda lihat saya nggak tahu. Udah tergeletak. Posisi jalur juga udah ditutup. Iya. Usai diidentifikasi, jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Dan kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, baru 1 jam dilanda hujan, perumahan di Desa Karang, Klaten terendam banjir. Tak hanya perumahan, jalan nasional pun ikut terendam hingga menyebabkan sejumlah motor mogok. Sejak Selasa petang, banjir merendam permukiman warga di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda hingga membuat sungai Siragas meluap. Salah seorang warga, Roid Hanafi, menjelaskan setelah 1 jam hujan turun, banjir langsung merendam jalanan dan rumah. Ketinggiannya mulai dari 15 hingga 75 cm. Hujan angin, paling sekitar sejam lah. Terus saya ke sini, itu udah banjir sampai ke jalan, sampai ke tanjakan. Terus paling setengah jam lah, langsung masuk rumah. Udah banjir. Basah semua Mas? Basah semua. Berapa senti kurang lebih Mas ketinggian di? Kurang lebih sekitar 10 cm. Di rumah? Atau rumah? Kalau 15 cm lah sampai dalam rumah. Kalau di luar bisa berapa senti Mas itu? Berapa meter itu? Kalau dari jalan tadi sekitar 75 cm. Ini banjirnya dari luapan air mana? Dari sungai. Meski banjir cepat surut, kotoran yang disisakan jadi pekerjaan rumah tambahan. Anggota Polsek Delanggu turun ke lapangan untuk membantu pembersihan rumah hingga tempat usaha warga. Kemudian kami melaksanakan patroli dan kami dapat informasi juga dari Pak Lurah Karang bahwasanya di sekitar Karang yaitu Jalan Lingkar dan juga di desa Jogodaya itu ada sungainya itu yang meluap, yang di pinggir rumah di pinggir sungai itu ada yang kemasukan air. Nah, dan saya tadi juga ngecek sampai ke Desa Sribit. Memang dari Desa Sribit itu selokannya itu alirannya deras ke sana sehingga menumpuk ke sini. Ada berapa rumah yang terdampak Pak? Yang terdampak di sini ada 2, ini untuk usaha konveksi dan itu usaha rumah keluarga. Berapa Pak? 2. Usaha konveksi sama rumah warga ya? Ketinggian berapa Pak? Ketinggian sekitar 15 cm yang sampai masuk, tapi ini sudah surut, kita bantu sama-sama untuk membersihkan lantai.
Dikarenakan apa Pak ini Pak? Dikarenakan luapan karena hujan dari sungai-sungai yang itu karena banyak sendat dengan sampah sehingga meluap. Selain permukiman, banjir juga merendam Jalan Nasional Jogja Solo di Kecamatan Delago, Klaten. Jalan terendam banjir sepanjang 100 meter dengan ketinggian sekitar 10 cm. Sejumlah motor menjadi mogok karena nekat menerjang banjir. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, untuk mendorong Koperasi Merah Putih terus berkembang di era digitalisasi, Kementerian Koperasi akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM pengurus maupun menjadikan koperasi digital. Perguruan tinggi dianggap memiliki peran besar dalam memperkuat riset, perencanaan, inovasi, dan digitalisasi koperasi desa. Pembangunan sekolah digital koperasi di kampus Satya Wacana Salatiga disambut baik oleh Kementerian Koperasi. Langkah ini dianggap pas dan sejalan dengan program Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang digaungkan. Menteri Koperasi berharap seluruh rangkaian inventarisasi, pembangunan dan penataan ekosistem bisnis koperasi dapat diselesaikan pada Maret atau April 2026. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat koperasi dapat segera dirasakan masyarakat desa. Dalam perkembangannya, perguruan tinggi dinilai memiliki peran besar dalam memperkuat riset, perencanaan, inovasi, dan digitalisasi koperasi desa. Ini adalah bagian yang memang kita harus bangun ekosistem yang baik antara dunia pendidikan, kementerian, dan juga gerakan koperasi, karena ini akan kedepannya akan menjadi ekosistem bisnis, ekosistem ekonomi yang baru yang akan bisa mengembalikan lagi nafas ekonomi kita kembali ke ekonomi konstitusi. Akhir Desember ini meluncurkan satu program namanya Sekolah Koperasi Digital. Sekolah ini adalah sekolahnya para pengurus koperasi ataupun pendamping koperasi. Di dalam sekolah ini kami mengenalkan aplikasi digital yang merupakan produk inovasi, satu app yang bisa dipakai untuk pembayaran, untuk transfer, untuk PPOB, untuk beli pulsa, bayar BPJS, bahkan juga bisa untuk tarik tunai. Melalui sekolah ini, para pengurus koperasi diharap bisa belajar sistem bisnis koperasi sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Sekolah ini juga mengenalkan aplikasi digital yang bisa digunakan untuk pembayaran, transfer, dan hal lainnya. Program ini juga bersifat gratis dengan sejumlah materi yang telah disiapkan terkait tata kelola koperasi. Dan ditempatkan nanti dalam perkembangannya. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Bapak Ibu semua, ekonomi kerakyatan adalah. Setelah pemerintah memberlakukan pelarangan thrifting baju impor bekas, kini para pelaku usaha pakaian bekas di Kota Semarang mulai gigit jari. Penjualan lesu hingga turun omset 15%. Alhamdulillah. Thrifting masih dapat dijumpai di pusat perbelanjaan. Bisnis pakaian bekas impor ini memang menarik. Bagi pembeli bisa mendapatkan pakaian bermerek bekas tetapi kualitasnya masih oke dengan harga miring tidak ada salahnya. Bagi penjual menjadi ladang cuan yang menjanjikan. Namun imbas peraturan pemerintah yang melarang produk thrifting masuk ke Indonesia membuat para pelaku usaha sedikit gigit jari. Misalnya Kelvin Sukma, warga Kota Semarang ini mengaku omset usahanya turun 15% setelah kebijakan itu berlaku. Pemasok baju impor bekas menjadi sulit. Selain itu, harganya ikut melonjak. Alih-alih dilarang, bagi Kelvin aktivitas thrifting sebaiknya dilegalkan dengan dibatasi jumlahnya dan dikenai pajak. Larangan pemerintah dari pendapat saya pribadi sih emang berdampak sih ya, apalagi dari supplier sendiri itu dampak buat kita para seller itu juga kadang mau cari barang buat diolah lagi itu kadang susah, terus juga buat barang harganya itu HPP-nya lebih naik lagi. Kalau dari segi penjualan juga ya tergantung dari kitanya sendiri sih ngolahnya, cuman menurut saya berdampak lah. Persentasenya paling 10% lah katakan. Itu bedanya. menurun ya? Menurun ya, kurang lebih 10 sampai 15 kalau dari penjualan ya. Cuman kadang kan ada momen dimana tanggal muda orang pada lagi gajian itu masih ada pemasukan buat kita sendiri. Menurut saya pribadi mungkin
dilegalkan dengan pajak, tetapi juga mungkin dibatasi jumlahnya gitu. Kalau dari saya pribadi ya, soalnya drifting udah lama dan kebetulan udah menghidupi para UMKM kecil itu. Kita juga kalau dipangkas mata pencarian kita bakal mulai lagi dari nol sekarang. Larangan thrifting muncul merespon terpuruknya industri tekstil dalam negeri. Hal itu demi melindungi industri dan UMKM lokal dari persaingan tidak sehat atas produk impor ilegal yang murah. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.